Nah, seiring berjalannya waktu, tahun per tahun terlewati, teknologi dan ilmu pengetahuan semakin bertambah dan semakin canggih. Muncullah penemu-penemu baru yang meneruskan ide-ide Nikola Tesla, yaitu menciptakan energi gratis. Yang mana penemuan ini nantinya akan memudahkan masyarakat di dalam kebutuhan listrik, bahan bakar, dan sebagainya. Tapi sama dengan Nikola Tesla, para penemu ini harus berakhir dengan hal-hal ganjil. Yang pertama ada Adam Trombley dengan homopolar generator. Adam Trombley adalah Direktur Project Earth atau Project Bumi untuk Institute for Advanced Studies di Aspen. Pada usia 55 tahun, dia telah terbukti menjadi salah satu ilmuwan paling berpengaruh dan tidak ortodoks pada generasinya. Nah, pada tahun 1989, Adam Trombley dengan rekannya yang bernama Joseph Kahn merancang dan mengajukan sebuah paten untuk closed path homopolar generator, di mana itu adalah desain yang berpotensi revolusioner untuk menghasilkan tenaga listrik yang sangat efisien dan dapat digunakan oleh semua orang secara mudah dan gratis. Sederhananya adalah, dengan homopolar generator buatan Adam Trombley ini, orang-orang bisa dengan gampang membuat listrik dan bahan bakar sendiri. Tapi anehnya, saat peluncuran homopolar generator itu, tiba-tiba mesinnya itu tidak bisa berjalan atau tidak berfungsi. Nggak tahu kenapa, rusak aja gitu alatnya itu, dan akhirnya tidak pernah terrealisasikan. Yang kedua ada Eugene Franklin Malouf dengan cold fusion atau fusi dingin. Eugene Malouf adalah seorang ilmuwan Amerika, penulis sains, editor, dan penerbit majalah Infinity Energy. Dan dia juga pendiri organisasi nirlaba yang bernama New Energy Foundation. Jadi dia memang suka bergelut di bidang-bidang listrik atau fisika gitu guys. Pada tahun 1989, si Eugene Franklin Malouf ini memperkenalkan sebuah alat atau metode yang bernama cold fusion atau fusi dingin, di mana dengan menggunakan fusi dingin itu orang-orang bisa menciptakan energi gratis seperti listrik. Dan dia juga menjelaskan secara detail tentang cold fusion itu dalam sebuah buku yang berjudul Fire from Ice. Nah, di buku itulah dia merincikan laporan-laporan detail tentang cold fusion itu. Tapi pada 14 Mei tahun 2004, Eugene Franklin Malouf ditemukan meninggal dunia, ditemukan tewas mengenaskan di Norwich, Connecticut. Dan dia ditemukan meninggal di dalam sebuah rumah, di mana rumah itu adalah rumah tempat dia dibesarkan. Jadi itu rumah masa kecilnya. Polisi mengatakan bahwa kematian Eugene ini karena adanya perampokan di rumah tersebut. Tapi pada tahun 2005, 2 orang ditangkap atas dugaan kasus pembunuhan terhadap Eugene Malouf setahun yang lalu. Namun akhirnya pada 6 November 2008, jadi udah 3 tahun itu, 2 tersangka yang dipenjara itu ditetapkan tidak bersalah dan dibebaskan. Setahun kemudian, mulai pada 11 Februari 2009 sampai 22 Mei tahun 2011, jadi 9-11, udah 2 tahun berjalan, itu sudah cukup banyak orang-orang yang ditangkap atas dugaan pembunuhan terhadap Eugene Malouf, tapi akhirnya bebas dengan status tidak bersalah karena kurangnya bukti. Hingga pada 20 April 2020, berarti baru aja dong? Berarti baru ketangkep? Gitu. Iya. Pada 20 April 2020, Bulletin Norwich mengumumkan bahwa sudah ditangkap pelaku asli dari pembunuhan Eugene Franklin Malouf, yaitu Chad Schaffers. Dia memutuskan untuk menerima tawaran hukuman 16 tahun penjara dan mengaku bersalah atas kematian Eugene Franklin Malouf di tahun 2004 lalu. Dia bersaksi pada saat itu keluarga si Chad Schaffers ini sedang tinggal di rumah masa kecil si Eugene itu, dan Eugene ini datang lalu marah-marah mengusir orang-orang itu dari rumahnya. Lalu si Chad Schaffers ini marah karena orang tuanya diusir oleh Eugene Malouf. Akhirnya dia membunuh Eugene hingga tewas. Jadi itu kesaksian Chad Schaffers, dan kasus itu ditutup dengan Chad Schaffers sebagai tersangkanya. Yang ketiga ada Stanley Allen Meyer dengan penemuannya waterfall cell. Mungkin mendengar namanya nggak banyak yang tahu karena memang dia bukan seorang ilmuwan atau penemu besar gitu. Tapi pada tahun 1990-an, Stanley Meyer sempat booming karena penemuannya yaitu waterfall cell atau mobil ramah lingkungan. Jadi cerita ini bermula ketika Amerika pada saat itu sedang embargo minyak dari Arab Saudi. Jadi mereka nggak ada pasokan minyak yang biasa dikirim dari Arab, dan mereka pun negara mereka itu krisis dengan kurangnya bahan bakar. Hingga akhirnya Stanley Meyer berinisiatif untuk merancang sebuah metode agar masyarakat bisa tetap pergi menggunakan kendaraan meskipun bahan bakar sedang krisis. Dan akhirnya dia membuat waterfall cell, di mana ini adalah mobil ramah lingkungan yang bahan bakarnya itu hanya menggunakan air.
Nah, penemuan mobil berbahan bakar air ini pun mendapatkan respon yang baik dari para ilmuwan, profesor, bahkan pihak militer. Dan kendaraan penemuan Stanley pun dicap sebagai kendaraan ramah lingkungan terbaik yang pernah ada. Nah, kisah tentang Stanley Meyer ini agak mirip dengan Nikola Tesla, di mana keberhasilan dia itu banyak ditentang oleh orang-orang. Sama halnya kesuksesan, pasti ada pro dan kontra juga. Nah, saat itu penemuan Stanley Meyer ini dikecam dan difitnah oleh pihak-pihak lain. Dia mengatakan bahwa penemuan itu bukanlah penemuan baru, hasil tiruan, dan itu merupakan kecurangan yang melanggar hukum. Bahkan ada 3 orang yang datang ke pengadilan untuk bersaksi bahwa penemuan Meyer ini merupakan hasil dari aplikasi elektrolisis dan bukan sebuah penemuan revolusioner. Nah, karena kesaksian dari 3 orang ke pengadilan itu, muncul berita-berita aneh tentang Stanley Meyer ini, berita-berita buruk. Dan para investor-investor yang awalnya mendanai proyek si Stanley Meyer ini meminta kembali uang-uang yang telah mereka berikan kepada Stanley Meyer. Karena nggak bisa apa-apa, akhirnya Stanley pun harus mengembalikan semua uang pada investor itu, hingga akhirnya dia jatuh miskin dan terlilit hutang. Bernasib sama dengan Nikola Tesla, pada tanggal 21 Maret tahun 1998, Stanley Meyer meninggal dunia di sebuah restoran saat dia dengan adiknya Stephen Meyer bertemu dengan 2 orang investor asal Belgia. Setelah diselidiki oleh polisi, diumumkan bahwa kematian Stanley Meyer ini karena aneurisma otak. Tapi sebelum Stanley Meyer meninggal, dia sempat berbisik kepada adiknya Stephen bahwa dia diracun. Nah, kasus itu pun menjadi misteri karena kesaksian adik si Stanley ini dan 2 orang investor asal Belgia yang mereka temui di hari terakhir Stanley meninggal lenyap, hilang, nggak tahu kemana. Dan yang terakhir ada Djoko Suprapto asal Indonesia dengan Blue Energy-nya. Ternyata di Indonesia sendiri tahun 2008 juga ada penemu Blue Energy yang dicetus oleh Djoko Suprapto asal Nganjuk, Jawa Timur. Dia lulusan Fakultas Teknik Elektro di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dia mengklaim bahwa air laut itu bisa dikonversikan menjadi bahan bakar dengan menggunakan metode Blue Energy miliknya itu. Nah, Djoko pun membuat sebuah trafo atau pembangkit listrik itu di dekat komplek asrama mahasiswa UMY Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Namun suatu hari Djoko Suprapto diberitakan hilang dari kediamannya. Nah, sejak info hilangnya Djoko Suprapto ini, rumahnya itu dikawal oleh banyak pengawal dan media berita wartawan itu tidak boleh mendekati rumahnya. Trafo miliknya pun yang ada di komplek UMY itu dibongkar dan diumumkan bahwa trafo itu bersifat pasif dan tidak bisa digunakan jika tidak dialiri oleh listrik. Padahal Djoko Suprapto membuat trafo itu karena dari trafo itu orang-orang bisa mendapatkan listrik. Dan kalau kita search pun di Google, itu berita tentang Djoko Suprapto ini hanya berakhir di tahun 2008. Setelah itu, tidak ada lagi berita tentang beliau. Mati terus dia. So guys, jadi itu adalah 4 penemu yang berhubungan dengan free energy atau adanya energi gratis, bahan bakar gratis, listrik gratis, namun tidak pernah terrealisasikan karena endingnya meninggal atau hilang secara misterius. Sekarang aku mau tanya pendapat kalian tentang pembahasan kita malam ini, tentang konspirasi free energy yang tidak pernah terrealisasikan ini. Menurut kalian, siapakah dalang dibalik kematian orang-orang tersebut? Dan apakah menurut kalian free energy itu memang tidak akan pernah terrealisasikan di muka bumi ini? Dan apakah kalian percaya kalau memang di dunia ini bisa sebenarnya bikin energi gratis untuk semua manusia di bumi ini? Share pendapat kalian di bawah. Dan sekali lagi aku minta pendapat kalian tentang pembahasan kita malam ini. Share di bawah menurut kalian gimana? Apakah itu hanya kebetulan dicocok-cocoki logika aja? Ataukah memang mungkin mereka sengaja dilenyapkan oleh pihak-pihak terkait yang merasa dirugikan dengan adanya free energy ini? Komen di bawah. Jadi itu dulu guys video kita malam hari ini. Kayaknya aku senang bisa membahas konspirasi malam ini, dan semoga ada ide-ide lainnya untuk membahas konspirasi ke depannya. Kalau kalian punya ide, taruh di bawah ya. Jadi itu dulu video kita pada hari ini. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka, dislike kalau tidak, subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain, supaya banyak yang gabung. Dan thanks sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.
dan kasus itu ditutup dengan chat dan kasus itu ditutup susah kali ya Allah. Dan kasus itu ditutup dengan Chad Covers sebagai tersangka.